Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Cak Mano pemirsa di rumah, Mang Cek Bice. Sama aku Mang Cek Adit dan juga Cek Mutiara Afifah yang bakal nemenin Mang Cek Bice di rumah yang sambil ngopi, ngeteh Benar ya. ya. Dan buat Mang Cek Bice di rumah juga yang mungkin lagi dak kemana-mana nonton Pal TV Halo Palembang. Ini waktunya ya buat kita berdua ngasih sesuatu yang luar biasa dan inspiratif dan juga ada hal yang luar biasa juga sama bintang tamu yang nak diceritakan. Oke, benar nian Mang Cik Adit, dan hari ini tentunya seperti hari-hari yang lain kami senang nian untuk memberikan edukasi dan juga peluang-peluang Betul. nih. Kalau kemarin kita ngebahas tentang kuliner, nah hari ini kita nak ngebahas tentang industri tekstil. Betul. Yang sebenarnya kain kita nih, kain-kain khas Palembang itu sudah sangat dikenal nih, sudah Betul. makin merambah ranah nasional maupun juga internasional. Nah, kita Mhm. akan kupas informasi apa yang bisa kita kembangkan dan peluang apa yang kiranya bisa kita tangkap. Betul. Buat hari ini di hari Sabtu bareng aku Mang Cadi dan juga Cek Mutiara Viva Iya. dengan tema kita hari ini Galeri Sriwijaya Karya Karya Seni Seni dari dari Keindahan Keindahan Jumputan Jumputan Palembang. Palembang. Sudah hadir narasumber kita yang luar biasa cantik, sempat ngobrol juga di belakang. Boleh langsung dikenali Cek, ada siapa? Nah, di sini ada Mbak Rifka Amalia. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar sehat. biasa. Kami senang nian untuk bertemu sama Mbak Rifka hari ini Betul. karena banyak informasi Betul. bedaging yang nak kita bahas sama-sama. Betul. Nah, ini kami ada pertanyaan ya, Mbak Rifka, perihal dari industri tekstil. Nah, Iya, benar. kami pengen tahu pendapat Mbak Rifka Dewe selaku pelaku bisnis di bidang industri tekstil ini nih, untuk peluang para pedagang ini, cak mana lah kira-kira nilai kain tradisional kita di ranah nasional maupun internasional. Oke. Jadi kalau untuk Palembang sendiri kan mungkin sebagian banyak sudah tahu ya, ada namanya kain jumputan. Di sini juga ada tenun Palembang yang punya peluang itu sangat besar. Banyak sih sebelumnya sudah ada yang mempopulerkan ya jumputan ini, seperti yang Mbak Dian Pelangi yang lama-lama ya udah sampai kelas internasional. Jadi kalau sejauh ini marketnya itu masih sangat besar. Jadi peluang usaha untuk tekstil Palembang ini masih diminati, baik di kita sendiri di area Sumsel maupun di tingkat nasional itu masih sangat banyak peminatnya gitu. Betul, setuju nih kalau Cak itu, Cek, karena aku pribadi dewe ada koleksi atau Ada. baju jumputan karena Iya. sebagai yang lahir di Palembang, orang Iya, Palembang juga kan betul. kita harus punya, bukan cuma dipakai kondangan tapi aku pakai juga buat begawe. Nah, Biasanya kan benar. begawe itu kan pakai batik. Iya, Benar. Apalagi di hari Selasa kalau aku begawe itu pakai Pakai batik. Nah, jumputan. jumputan tuh Cak ada berapa dipakai terus setiap begawe. Sebagai identitas, oh aku nih Betul. wong Palembang. Ada kebanggaan Ada kebanggaan. ya. Benar. Benar. Apalagi yang dipakai sekarang juga jumputan ya. Jumputan juga, iya. Ini jumputan apa jenisnya, Mbak? Ini jumputan titik 7 ya. Jadi Titik 7. jumputan ini enaknya itu bisa dibuat di berbagai bahan. Jadi kalau ini di bahan katun, motifnya titik 7. Betul. Apalagi Cantik generasi nih ya. sekarang Gen Z, Gen Alpha kan nak Betul. masuk itu kita harus dikenalkan dulu dengan budaya Kenal. Palembang. Benar. Tidak cuma songket tapi juga kain jumputan. Iya, betul. Nah, sebelum ngarah ke usaha ini UMKM Bu ya? Iya, UMKM. Nah, siapa Ibu ini sebenarnya? Ngapa bisa jadi pengusaha jumputan? Nah, Gitu ya. Jadi kalau saya sendiri sebenarnya baru masuk ke urusan tekstil ini di 6 tahun ya, Galeri Sriwijaya ini berdirinya di 6 tahun. Awalnya itu sebenarnya ingin mempopulerkan jumputan di kalangan awalnya di generasi muda sih. Oke. Jadi emang kita mulai dulu dari online gitu. Jadi inginnya jumputan ini lebih dikenal, bukan hanya ibu-ibu saja yang pakai. Jadi dari mahasiswa tuh kalau nggak perlu cari, kadang bingung ya mau cari batik, loh kita ada jumputan juga nih. Jadi bisa jadi pilihan gitu dari berbagai generasi. Mungkin dari situ sih nah awalnya. Oke. Mute jadi pilihan buat misalnya kondangan kapelan. Nah, Boleh. Betul. Nah, kalau ngomong-ngomongin tentang couple, Mhm. kita juga tadi sempat ngobrol tentang Benar. ternyata Galeri Sriwijaya ini juga menyediakan partai besar ya, Iya, kurang betul. lebih cak itu. Nah, untuk ngomongi partai besar ataupun juga pesanan-pesanan ya. Nah, menurut pengamatannya Mbak Rifka ini,
pesanan apa lah yang kira-kira di 2025 ini akan rame? Akan Betul. rame. Oke. Jadi kalau di galeri ini kita menyediakan berbagai pilihan, Mbak ya. Jadi konsepnya lebih ke family, terus kayak perusahaan atau instansi dinas terkait yang ingin membuat seragaman, tapi ingin punya motif sendiri bisa. Ingin kombinasi sendiri bisa, jadi kita sediakan. Kalau di 2025 saya rasa prospeknya masih cukup bagus sekali ya, masih banyak. Karena pemerintah juga mensupport sih salah satunya. Jadi baik pemerintah kita mensupport, jadi keinginan untuk menggunakan jumputan ini masih tinggi peminatnya. Betul, apalagi ini cara pembuatannya. Iya. Ini langsung di pabrik Mbak Iya, Rifka. ini di belakang galeri. Di belakang galeri. Di belakang galeri. Ini proses apa namanya? Ini proses pencelupan jumputan ya. Pencelupan. Jadi pewarnaan ya? pewarnaan. Jadi jumputan itu kan dinamakan jumputan karena kainnya dijumput ya Dijemput satu-satu. satu-satu. Terus pertama kali itu dari bahan, terus dia dilukis. Habis dilukis itu dia diikat satu-satu, terus dicelup warna. Oh, berarti ini sudah tahapan Iya, ini akhir sudah dilukis tadi dan perebusan, akhir, ya oke. udah. Jadi ini sudah tinggal Tahap pewarnaan. pewarnaan. Terus dicuci, nih udah dicuci nanti dikasih pelembut memang warnanya. Jadi jangan heran kalau pas beli kain jemputan kok ada wangi-wanginya ini. Apa kain bekas? Bukan ya. Jadi karena emang prosesnya Iya, yang terakhir rangkaian biar ya. kainnya nggak kaku gitu. Oke. Mungkin ini ada aroma itu kan mungkin menghindari warna dari Iya, catnya benar. ataupun Pewarna, kondisi ya. Betul pas kita banget. lagi printing. Mm. Nah, kalau untuk yang printing ini sendiri, ini memang apa pembuatannya itu memang ada ide atau boleh dikreasikan atau gimana tuh? Kalau untuk motif sih sebenarnya kalau di galeri itu banyak sekali ya. Jadi bukan hanya jumputan handmade sebenarnya kami. Jadi ada jumputan handmade, ada juga namanya jumputan printing. Nah, kalau untuk motif biasanya kita itu tetap pakai motif utama misalnya kayak motif titik 7 tapi nanti dikombinasikan. Nah, Iya, dikombinasikan. Bahkan ada yang aku kombinasikan dengan batik Jawa. Jadi motifnya itu ada titik 7-nya, ada juga seni batiknya. Bisa juga request warna-warna yang kekinian tergantung dengan pesanan. Jadi ada dua. Jadi ada dua di galeri. Mau boleh pilih, mau yang handmade boleh atau mau yang printing juga ada. Intinya Cak Uji Wong Palembang itu pacak pacak galo, galo. bisa galo. Tergantung pesanan. Betul, pacak dia Pengen ejo apa ya. kita ejo ke. Betul, pacak lah dia ejo ke sesuai pesanan. Sesuai Nah, kalau pesanan. untuk prosesnya dalam satu hari itu berapa banyak kain atau berapa kali produksi? Mbak? Banyak. Kalau untuk produksi itu setiap hari ya. Oke. Jadi kalau untuk handmade setiap hari, tapi kalau itu tuh bedanya ya. Kalau misalnya kain handmade kan prosesnya lama ya. Jadi kalau yang pesan mau sabar nih, kalau dalam partai banyak itu bisa sampai 2 bulan nih untuk memenuhi pesanan. Tapi kalau yang printing itu bisa kita proses lebih cepat. Setiap hari itu ada proses produksi ya, hampir ada proses produksi itu setiap hari. Oke, nah kembali lagi ke kain-kain kita ya, kain-kain khas dari Sumatera Selatan, khususnya Palembang, jumputan. Kira-kira selain kita familiar jadi batik, jadi baju, emang bisa diapa lagi kira-kira kain jumputan ini nih? Kain jumputan ini banyak sekarang ya pelaku yang mengkombinasikan misalkan dibuat tas, ada yang jadi sepatu sneakers ya, Oh, iya. kita lihat iya itu bisa. Jadi tinggal biar bisa masuk ke semua generasi tadi. Jadi kalau ada pelaku-pelaku, kalau kita di galeri itu memang fokusnya untuk ke pakaian, tapi banyak teman-teman pengrajin yang mulai mengkombinasikan kain jumputan ini. Ada yang jadi taplak meja. Nah, baru nak ngomong. Di rumah tuh jadi taplak meja. meja. Iya. Itu ke Adit Jaidewe, Betul, oh betul, coba. betul. Sama sih kok lagi mungkin jadi jilbab ya. Jilbab. Oh, Nah, iya. kalau jilbab iya. Kalau jilbab kita juga di galeri ada jilbab ya. Baik jilbab ini jilbab jumputan, ada jilbab ampera juga kita Jilbab buat. ampera itu cak mana berarti? Jadi motif Gambar ampera. amperanya Oh, motif kita ampera. kombinasikan ya. Jadi ada Oke. motif-motif ampera biar orang kan pakai jilbab Taj Mahal belakangnya. Nah, sekarang ini ampera kan. Identitas Wong Identitas Palembang ya. juga. nah, Benar, iya, benar, kenapa benar. tidak dimasukkan kan? Jadi di situ ada. Oke. Oh, ini selain jumputan ada batik-batik Jawa ya kayaknya.
Enggak, ya kalau batik tulis juga kita ada. Jadi memang kita lebih banyak kalau untuk batik tulis ke luar Palembang pasarnya ya. Betul. Paling banyak 95%-nya ke Bali ya. Oh, Oh, iya. Jemputan juga. Betul. Jadi karena jemputannya. karena mungkin songket Bali sama Palembang motifnya itu hampir sama, ada menyerupai sekilas. Iya, mirip ya. Mirip, Jadi di betul. Bali juga ada jemputan sebenarnya. Oke. Tapi dari segi pewarnaan kayaknya memang lebih berbeda ya. Jadi masih lebih banyak peminatnya itu ke Bali ya. Untuk jadi kain selendang tuh. Oh iya benar-benar. Iya, jadi kalau kita ada namanya blongket ya. Blongket itu kita siapkan di galeri. Blongsong songket. Benar, ada blongsong songket. Juga ada juga kain tenun jemputan. Jadi itu produksinya itu tadi saya bilang kalau di Palembang sendiri untuk di galeri ya khususnya itu nggak terlalu banyak yang ke arah kain selendang, tapi kalau ke Bali itu rata-rata 95% lah penjualan galeri ini kalau kain selendangnya ke Bali sebenarnya. Reseller kita juga di Bali semua, Mbak. Hampir. Iya, banyak. Kalau untuk kain selendang ya, kain selendangnya di Bali. Sudah merambah ke dunia luar ya, Iya, ibaratnya iya, ya. Dunia lain ya. Karena jangkauannya memang bukan buat Sumsel. Bukan Karena buat aku pribadi Sumsel, memang. pernah tinggal di Jawa dan bawa apa yang ada di Palembang itu ditanya ini Iya apa ya, kan? masih Jadi, belum ya. kan sedangkan batik kan sudah familiar. Sudah Kita familiar. juga memang nyebutnya batik, tapi kan batik dari mana ini kan? Corak. Padahal ya. beda sebenarnya ya, proses Betul. batik sama proses jemputan itu benar-benar berbeda sebenarnya. Berbeda. Tekniknya kan berbeda. Iya. Makanya kita juga di galeri ini kita buat tadinya bingung kalau misalnya jual yang handmade itu di online itu kan suka kenapa ini cacat, ada bolong-bolongnya, kan repot ya karena mereka padahal yang asli ya memang harusnya ada Bercak bekas dan bolong-bolongnya betul. kan. Jadi sekarang kita buat kita buat jemputan ini lebih dikenal di luar dengan motif combine tadi. Jadi ada batik tapi saya selipkan banyak motif jemputannya. Nah itu alhamdulillah ternyata di pasar nasional tuh lebih jalan jadi. Dan itu mungkin kalau orang awam melihat atau orang asing yang lihat itu unik jatuhnya kan. Iya, jadi unik tetap dan- ada khas Palembangnya gitu, tetap ada khas Palembangnya. Betul. Kalau yang dipamer ini kain, terus Kalau ada yang ini sudah kain. jadi baju, Iya. ada yang sudah jadi. Nah, kalau untuk di galerinya Dewe ini kalau kita ke sana bisa lihat, bisa request yang kita pengen langsung jadi berapa lama? Tergantung ya Kak, misalnya pemesanan itu apakah produk yang ada, kan kita punya stok bahan cukup banyak ya, bahan yang ada atau memang ingin buat sendiri. Kalau untuk proses handmade itu cukup lama ya, dia 2 bulan kalau untuk partai besar ya. Tapi kalau untuk yang printing nih, misalkan nih, mau nikahan nih kayaknya sebentar lagi misal. Amin, amin. Terus mau seragaman itu ada 10 hari, 1 minggu, 2 minggu tuh udah selesai semua sih. Bisa Bisa itu kita. kalau printing ya. Dia lebih cepat ya. Kalau handmade, kalau barangnya ada tinggal jahit itu kita biasanya waktunya 7 sampai 10 hari kita rekomend. Kecuali kalau yang agak lebih ribet ya kayak anak-anak. Biasanya tuh pasti ada anak-anaknya nih kalau family ya. Jadi kalau ada nikahan rata-rata sih ada anak-anak tuh biasanya lebih lama. Kita kasih waktu 3 minggu untuk semua prosesnya gitu. Oke, dan kalau kita ngomongin tentang kain-kain batik ataupun juga kain-kain yang dibuat dengan cara handmade, ada beberapa kain yang memang perlu perhatian khusus. Benar. Dan cak mano cara ngetritnya ya. Betul. Nah, mungkin kita akan tanya perihal itu di segmen kedua. Nah, karena kita nak break dulu sejenak dan kami harap pemirsa PAL TV masih sama-sama kami di Halo Palembang. Mau kasih banyak pemirsa PAL TV masih sama kami di segmen kedua ini, kita akan lanjut lagi obrolan sama Mbak Rifka. Betul. Keseruan kita ngobrolin tentang industri Tekstil, perkainan tekstil iya. ya yang ada di Kota Palembang, mulai dari motifnya, mulai dari jenis jemputan yang cak mano, terus kita juga pengen produksi apa, dan masih banyak informasi yang bakal kita kasih juga buat Bang Cek Bicek di rumah. Bener Nian, Cak, Betul. pertanyaan sebelumnya yang kita tunggu Nian jawabannya Mhm. dari Mbak Rifka, karena informasi ini bisa benar-benar dipakai sama masyarakat yang merasa punya jemputan. Betul. Cak mano kira-kira cara perawatan kain jemputan yang dibuat dari handmade ini Dewe. Betul. Nah, lanjut Mbak Rifka.
Iya boleh. Jadi kan kalau untuk jemputan ini kan dibuat secara handmade ya pewarnaannya. Kadang-kadang mungkin kita lihat kok yang satu seragam, yang satu sudah masih bagus jemputannya, yang satu sudah mulai pudar, pias. Jadi perawatannya itu mulai dari pencucian ya, tidak masuk mesin cuci, harus cuci tangan. Itu paling bagus kalau memang ada kayak sampo khusus yang batik itu bisa dipakai ya. Sampo Iya, khusus dia ada. Bukan sabun. Kain gitu. Jadi kalau Malah jemputan sampo, itu ya? kalau mau dirot jangan pakai deterjen ya. Jadi terlalu keras, sampo, ya. boleh pakai sampo. Kalau memang nggak ada khusus batik bisa pakai sampo biasa. Pakai sampo hanya dicelup saja, tidak juga digabung dengan pakaian lain. Wah ilmunya ini Iya. aku baru tahu kalau pakai Benar. sampo. Jangan digabung pakaian lain. Oke, Pas oke. waktu pencucian tidak langsung kena terik matahari. Diangin-angin Di ke angin, menurut di Bang. angin. Bang. Pas kipas sih. Jadi di Pasif. saat bersepuluh pakai yang kamu paling terang. Yang Oh, lain. iya. Long lasting. Iya. Jadi bisa jadi Jadi sebenarnya aset. bisa sangat awet kalau misalnya. Tapi kalau digabung di mesin cuci dengan jemputan Kain-kain kain lain, lain. terus nyucinya direndam berjam-jam dengan deterjen. deterjen, Oh, iya. dicuci di terik matahari langsung yang Ya panasnya sudah. luar biasa, Iya. ya itu udah Ya sudah wassalam ya. Assalamualaikum ya. 3 kali pakai lah jadi lap mate. Iya, Iya, kurang benar. ini kelihatan pasti ya. Benar. Berarti memang ada penjagaan khusus buat Penjagaan di khusus. jemputan ini. Iya. Mulai dari pencuci tadi. Pencucian. Pencucian sama saat jemur sih, sama Hmm. saat jemur. Tapi kalau misalnya itu dilakukan, insya Allah mau dipakai berapa tahun masih oke. Ya, karena Oke. memang tujuan kita membeli produk itu tujuannya juga bisa dipakai dalam jangka waktu panjang, Panjang. biar tidak jadi limbah. Wah, Betul. Jauh ya. makin jauh lagi itu. Luar biasa. Jadi limbah. Nah, kalau kita sudah ngomongin tentang jemputan produksinya, kira-kira untuk kedepannya pemasaran ini cak mana yang diharapkan sama Mbak Rifka Dewi? Pemasaran iya. Mm-mm. Jadi kalau untuk Galeri Sriwijaya sendiri, kita ini bermulanya dari online dulu, Oke. baru ke offline store ya. Jadi Jadi biasanya kan orang offline baru buka baru buka platform. Kalau kita tuh dari online, dari media-media Instagram, terus marketplace yang ada, itu masih jadi peluang yang cukup besar karena sekarang pembelian online itu juga di ibu-ibu sekarang sudah bisa check out dari Setuju, online. apalagi di Facebook benar. udah nggak gaptek ya. Iya, betul, jadi betul. kadang-kadang tiba paket ternyata punya emak di rumah kan dari mana? Dari TikTok. Oh ya sudah. Jadi aman, tapi Betul. juga kalau di galeri sih mengkombinasikan online sama offline ya. Karena kayak misalnya seragam keluarga atau misalnya itu biasanya lebih banyak datangnya ke offline. Jadi yang awalnya kita fokusnya di online store, sejak 2 tahun ini kita buka offline, jadi balance nih online Betul, offline-nya jadi setuju. balance. Nah, berarti untuk pemasaran dari online sendiri usahanya live mungkin di TikTok. Iya, Oke. usaha. Kalau untuk online itu memang untuk semua admin itu banyak kan anak-anak Gen Z ya. Oke. Jadi kita berdayakan mereka, tapi tetap kita yang memberikan masukan ya, arahan. Jadi kalau di galeri itu ada namanya, kita di lantai 1 itu khusus offline store, di lantai 2 itu online store. Oke. Kita siapkan studio live-nya. Jadi live-nya itu dari jam 8 pagi, ada 4 host live ya. Ada 4 host live di galeri, baik di Shopee, TikTok, Instagram. TikToknya juga ada khusus TikTok Galeri Sriwijaya, ada khusus TikTok Kamen Galeri. Jadi Kamen tuh bahasa Bali, kain selendang. Jadi khusus untuk pemasaran Bali. Nah itu kita sampai jam 10 malam. Oke, wah luar biasa nih. Nah, jadi kalau kita nyimak ini nih, ternyata tidak sekedar Galeri Sriwijaya kalau Betul, kita ngomong betul. secara spesifik, tidak sekedar menyediakan kain, tapi juga ternyata ada pelayanan-pelayanan lain di balik Benar. itu Oh, ya, iya. menyediakan juga lapangan pekerjaan untuk anak-anak Gen Z, Benar. peluang. Nah, kira-kira apa lagi nih peluang-peluang yang bisa dilakukan dirambah sama Galeri Sriwijaya selain menjual produk itu Dewe? Iya, kalau untuk menjual produk kita juga ada edukasi sebenarnya Mbak ya. Jadi kami sangat membuka sekali, misalkan ada pengrajin yang ingin ikut bekerja sama, dalam artian misalkan sudah punya produk nih tapi bingung nih gimana ini pemasarannya, atau misalkan kita juga bisa kasih arahan yang motif-motif yang lagi kekinian, yang lagi in tuh seperti apa. Itu banyak sih, kita udah banyak kerjasama dengan beberapa pengrajin maupun beberapa toko juga ya. Jadi kita memberikan arahan
jadi ke mereka, tapi kita yang ambil. Betul. Jadi daripada buat produk tapi bingung mau pemasarannya gimana, lebih enak kita arahkan, tapi produk itu pasti kita ambil. Jadi rutin kita ambil gitu. Baik yang di Palembang maupun yang di luar Palembang juga ada. Betul, berarti menjangkau semua Iya, kalangan dan juga bisa membuka juga peluang usaha untuk banyak orang. Iya, pengennya seperti itu. Berarti ada kesempatan juga nih buat para Gen Z Iya, bisa. untuk ikut bergabung bersama Boleh, Galeri boleh. Sriwijaya ya. Itu sistem affiliate jadi kita Oh, istilahnya. oke. Jadi di galeri itu kita buka sistem affiliate di mana kalau seandainya ada Gen Z boleh, ibu-ibu juga boleh sih, nggak harus Gen Z ya. Semua kalangan. Semua kalangan yang Betul. mau berjualan online, jadi bingung nih mau jual apa, kita ada sistemnya 2 di galeri. Boleh kalian live atau buat video, boleh live. Kan video-video di misalkan di Shopee itu kan lumayan ya betul. penjualannya, yang saya lihat banyak kan ibu-ibu rumah tangga. Bisa pinjam produk ke kita, silakan buat video. Beberapa produk kita buatkan ininya ya, pesanannya. Nanti setelah videonya selesai dikembalikan, change produk boleh, itu di rumah atau mau buat di galeri boleh, live di rumah dia boleh, live di galeri juga boleh. Oke, berarti sistem pembayaran apa? Gaji lah, fee mungkin ya, Iya, yang jadi- akan diberikan dari hasil Iya, penjualan. affiliate khusus jadi dia Kak betul. istilahnya. Affiliate Jadi khusus. misalkan kalau untuk affiliate biasa itu kan yang umum ya, affiliate terbuka. Jadi kalau di Shopee, TikTok itu ada namanya affiliate terbuka kan. Jadi dia 5% paling 7%. Tapi kalau untuk affiliate tertutup, kalau untuk di sini aku bisa kasih sekitar 15%. Wow, Gitu gede ya, juga. lumayan ya. Lumayan. Jadi Lumayan. kalau untuk mahasiswa nih boleh, malam-malam bingung ngapain, Mau silakan ngapain, betul-betul. iya Iya. live di rumah dan pilih produk yang sesuai dengan marketnya dia. Setuju. Betul. Daripada live Luar unfaedah ya. Tapi kalau yang bisa Cuma nyanyi ngobrol-ngobrol. baik. Silahkan iya, menghibur, bener-bener. sembari Kalau- jualan, sembari menghibur. Kalau tidak tuh live di Puja Ampera dan sambil nyanyi. Rame. Sampai nyanyi. Rame, Iya, rame, betul, bener. betul, betul. Kalau yang bingung ya bisa. Betul. Oh, ini jadi menarik nih ya, untuk ibu-ibu, untuk kalangan muda, pokoknya lebih ke segala kalangan ini. Boleh. Kesempatannya tuh terbuka untuk siapa be yang pengen berdaya. Jadi juga untuk pengrajin, nah mungkin cuma bisa bikin tapi tidak bisa jual, boleh langsung kunjungi Galeri boleh Sriwijaya juga. untuk Selagi bisa Uh-uh. kita lihat produknya masuk boleh. Ya. benar. Nah, kan tadi peluangnya itu sangat terbuka untuk Betul. siapapun. Cak Mano, kira-kira polanya untuk kawan-kawan PAL-TV yang memang berminat untuk gabung jadi affiliate di Galeri Sriwijaya. Boleh kalau misalnya ada yang berminat langsung ke Instagram ya. Silakan langsung DM galeri_Sriwijaya. Boleh lihat dulu ya. Paling mungkin kan oh ini masuk nggak sih? Oh ini aku tertarik nggak? Silahkan cek-cek produk kita. Itu apalagi ini nih mau Lebaran kan. Nah iya benar. Benar. Jadi kita banyak produk sarimbit keluarga. Sarimbit Sarimbit keluarga. keluarga. Harganya juga masih oke ya. Setuju. Gamis-gamisnya, anak-anaknya masih harganya masih ramah di kantong. Jadi kalau ada yang mau promoin sarimbit lumayan lah. Cuan buat Lebaran. Betul, cuan buat Mia. lebaran. Bener ya, no? Harus Anak lebaran. pinter-pinter, harus pinter-pinter nangkep Iya, peluang. dan banyak loh peluang yang bisa. Benar, Asal benar. ada waktu bisa dimanfaatkan. Ada kemauan juga. Nah, Ada usaha, ada kemauan, Ada di situ gerak ada nih, jalan Ada ya. jalan dan situ ada duitnya. Betul. Luar biasa kalau kita dengar ya, Mhm. simak edukasi dari Mbak Rifka ini Dewe, bukan sekedar berdagang tapi juga ngasih peluang dan juga ngasih edukasi untuk uang banyak. Nah, kalau Mang C Adit dari beragam jenis Jemputan. kain-kain ya, Kain. kain-kain khas Palembang, apa yang jadi favorit kira-kira? Jujur belum songket itu jemputan sama songket Oh, kalau iya, aku pribadi. Cuman kalau songket itu tidak mungkin dipakai begawe kan, pakai kondangan hari besar. Yang pakai begawe itu jemputan. Jemputan, ya. Aku tuh sering pakai, ada beragam warna juga di situ. Iya. Nah, kalau kami Dewe, kami seneng kain jumputan, ada juga kain jupri dan Iya, Oh iya, kain kain songket. jupri, benar. Nah, kalau menurut Mbak Rifka, selain jumputan, kain-kain apa lagi yang Caknyo ini nih ada deh chance ataupun peluang untuk dikembangkan di nasional? Betul. Sebenarnya semua sih sebenarnya. Semua, Kalau ya? menurut saya semua motif asalkan itu tadi sesuai dengan marketnya. Jadi kalau bisa diolah, kalau misalkan kita jualnya dalam bentuk bahan, sekarang agak lebih sepi peminat daripada yang produk jadi. Mungkin ya kalau di kita ya. Kenapa? Karena
mau jahit sendiri. Kadang kan udah mulai males orangnya mau jahit gitu. Jadi kita bisa olah dulu produk ini biar jadi produk pakai. Kalau saya sih lebih banyaknya di situ. Ready to wear. Ready to wear. Jadi pengennya kadang kan datang itu ke galeri, Iya. Mbak galeri Iya, buka-buka, bener. iya Mbak aku sejam lagi nak kondangan. Iya, Oh, ada bener, juga bener. yang kayak gitu. Bener-bener. Ganti Pengen baju yang di situ. instan. Langsung Betul. kondangan. Betul. Numpang ke bedak di sana. Iya, Mbak. Minta ongkos dah. Makin seru ya. Ibu-ibu yang kayak gitu Betul. ya. Jadi Nah itulah tadi keseruan kita ngobrol soal kain khas Palembang, mulai dari jemputan, songket dan lain-lain. Ini bakal Luar biasa. berkembang pesat juga buat usaha peluang yang Mang Cek Bicek mungkin nonton ya. Benar. Jadi buat kelanjutan keseruan kita, buat Mang Cek Bicek di rumah, jangan kemana-mana, masih bersama kami di Halo Palembang. Terima kasih banyak pemirsa PAL TV masih setia sama kami di segmen terakhir ini. Kita masih nak berbincang dan menggali banyak informasi dari Mbak Rifka nih Betul, yang betul, ternyata sangat inspiratif menurut aku karena Setuju. membuka peluang untuk banyak uang. Betul. Berjalan 6 tahun untuk UMKM di perindustrian tekstil ya, dan Mbak Rifka ini sudah bisa membuka peluang usaha juga buat orang lain dan membawa rezeki juga buat orang lain yang berminat buat Benar. bergabung di Galeri Sriwijaya. Nah untuk selanjutnya Mbak Rifka, kira-kira ada kerjasama nggak dari pemerintahan atau memang sudah ada kerjasama dari support pemerintah juga atau gimana? ada ya, kita pernah dilibatkan di beberapa pameran juga ada. Kayak waktu di Semarang ya, ada hari keluarga gitu. Kita terlibat di beberapa event ya di beberapa. Tapi kalau menurut saya support pemerintah itu sudah sangat besar, mulai dari kayak semua pegawai di hari Kamis itu menggunakan kain Palembang. Nah itu udah support yang paling besar menurut saya. Terbesar, Jadi orang pasti cari nih, baik pegawai. Saya Betul, lihat betul. sudah mulai sangat familiar. Jadi dan dari pemerintah sendiri juga kayaknya memakainya. Jadi bukan cuma mengarahkan pemerintah. tapi pemerintah Kota Palembang, khususnya Sumatera Selatan juga itu baik dari instansi dan lain-lainnya Setuju. juga sangat support terhadap kain jemputan ini. Itu Setuju. sudah lebih dari support buat kami. Betul. Nah, kalau kita ngomongi fashion ya, fashion tradisional secara umum, prediksi dari Mbak Rifka yang mungkin juga bisa disiapkan sama para pengrajin ini Dewi. Ini edukasi ya para pengrajin kita ini ditangkap ya. Nah, apa motif dan warna yang akan sangat Lagi khas in. dari Di 2025? 2025. Karena 2024 kemarin ada beberapa motif yang iya ini sangat 2024 Iya. sekali. Nah, Sage untuk tahun misalnya ini, kan warnanya ya. iya, karena di 2025 ini jadi para pengrajin ataupun juga para konsumen kita ini ada gambaran, oh iya aku nak beli warna itu. Mengikuti tren Iya. juga kah di tahun Untuk 2025? tahun 2025 ini kayaknya ada warna-warna khusus kayak burgundy. Lagi Oh iya banyak. benar, burgundy. Betul. Merah-merah, Betul. marun gelap gitu Iya. ya. Dan warnanya. khasnya warna plain. Oh, Cak ini nah, Nah, Cak ini iya. nah. Ah, Aduh, iya, 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 benar, betul, benar. Jadi betul, burgundy ini kayaknya lagi banyak nih dicari. Terus betul, kayaknya betul. trennya dicombine sama brokat juga ada. Jadi kayaknya lagi in lagi untuk lebaran burgundy combine sama brokat. Dan jangan lupa siapkan juga warna-warna Gen Z ini kalau nggak mocha, abu-abu, hitam. Nah itu lebih ke untuk warna-warna corak-corak yang seperti itu tuh masih Kalem-kalem masih. masih yang kayak gitu. Burgundy Oke. sih lumayan lagi oke. Lagi Coklat oke. juga ya. Oke. Coklat. Nah, jadi kalau kita tadi sudah ngebahas dari secara generalnya, Betul. kita akan bahas secara khusus ke Galeri Sriwijaya Dewe. Mungkin wong dari tadi denger, oh iya caknya bagusnya, caknya mahalnya, takut dak terbeli. Oh Nah, iya benar. kiro-kiro nih, Berapa sih? berapa sih range harga harga. produk-produk yang disediakan di Galeri Sriwijaya Dewe? Jadi di galeri ini konsepnya ya Mbak ya, awalnya tuh memang dibuat kayak semua price ibaratnya ya, dari mulai harga yang murah, harga yang mahal juga Setuju. ada. Tapi kita kalau yang udah masuk ya ke galeri itu kita konsepkan kenyamanan ya, jadi datang silahkan duduk, kita siapkan ambal di sana ya, jadi silahkan duduk untuk pilih dengan rank harga 100.000 udah ada.
Jadi 100.000 sampai batik tulis 4 juta, 5 juta juga ada. Jadi kalau untuk seragam keluarga, gamis mulai dari 150.000, kemeja 120.000, untuk sarimbit udah bisa. Nah sudah Ge, berburu ke sana kita berdua ya. Kita Buat balik dari lebaran. sini Masih langsung siap-siap. Bener. Buat begawi kan Sejuta bisa. baby so sampai Nah, family. Sekampung sudah. rayo Nah, menuju wong boleh. Palembang. Sekeluarga itu, ya. kayak gitu beli Yang ya. nak ngasih oleh-oleh juga bisa. Oh, iya, yang nak bener-bener ngasih bisa. sanak saudara, ngasih bibitnya. Kado, Nah, iya. gitu. Banyak yang kayak gitu, Mbak ya. Jadi Hmm. lebaran kita bisa siapkan juga ya. Jadi kita kasih kotaknya disiapkan untuk gamis 150.000 bisa jadi kado yang cantik nih untuk family. Nah, itu dia ya. Boleh Kak Adit, Sampai boleh tas- di list Siap. Iya, ini buat sudah lebaran. masuk catatan Ini masih galau. satu tinggal berhubung Mbak Mutia ini berkeluarga, sekeluarga agak dia buat ya. Sekeluarga rayo, se-RT, se-RW kita beli galau di Galeri Sriwijaya. Sriwijaya. Nah, terakhir nih Mbak Rifka. Jadi kami minta semangatnya dari Mbak Rifka yang bisa menginspirasi para pelaku bisnis di bidang tekstil Betul. khas kain-kain Nusantara. Dewe. Sekaligus boleh promosi dan juga kasih harapan buat Oke, ke depan. Jadi kalau saya sendiri untuk semuanya itu mulai saja, jangan takut. Misalkan, oh sekarang ramai online-nya, kita offline, ya sudah mulailah. Walaupun yang nggak ada yang nonton, mau view-nya sedikit, tapi dari mulai itu nanti bakal ada gitu. Jadi siapapun itu yang mau punya usaha, jangan ragu-ragu. Kita mulai saja dulu, tapi Betul. juga diikuti dengan kerja keras ya, karena nggak Setuju. mungkin semua orang tuh pasti butuh proses gitu. Setuju. Harapan kita semua pihak, saya harapan untuk galeri sendiri itu bisa, yang pertama itu bisa membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya. Itu sebenarnya fokus dari kita, dari segala kalangan bisa ikut. Jadi kalau yang mau lihat produk-produk kita juga bisa mampir nih ke Instagram kita di galeri_Sriwijaya, TikTok GS Palembang, atau mau langsung check out di Shopee juga bisa, Bisa. Galeri Luar Sriwijaya. Ya itu aja. Masya Allah. Terima semoga. kasih Mbak Iya, Rifka sama-sama. untuk edukasinya, semangatnya betul. pagi ini sangat-sangat menginspirasi. Dan luar biasa obrolan kita bareng Mbak Rifka ini, semoga UMKM yang khususnya di Palembang itu terus berkembang dan juga membuat peluang usaha bagi orang banyak juga. Benar. Dan ya. terima kasih banyak untuk Makasih. Mbak Rifka, Makasih. sukses selalu. Tunggu kehadiran kami Iya. berdua ya. Untuk mampir ke galeri Betul. secepatnya ini. Dan yang pasti buat Mang CBC di rumah diingeti terus saksi ke Halo Palembang dari hari Senin sampai hari Sabtu dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Dan buat Mang CBC di rumah, akhir kata aku Mang Cadit. Dan aku Cek Mutia pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Selamat hari Sabtu. Palembang Darussalam. Nembang bareng Masih Yoyo ini. bersama Tanggal Senin, Nado